Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allahu jalilul akbar wa mahabbatan ala makhluqatin bil ajhar. Waqfini an kulli syai'in bi khawlika wa quwwatika wa qudratika fi qudratil akbar wa bihaqqi bismillahil a'zamil akbar. Hadratal mukarramun, as-shaimina was-shaimat, dimanapun berada, alhamdulillah kita masih bersama dengan acara Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Sahabat-sahabat Ken Harum dimanapun berada, alhamdulillah kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu sangat besar, yang begitu sangat berguna, yang begitu sangat maha dahsyat. Wabil khususnya keimanan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sebuah pesan langit yang dipesankan dari semenjak adanya umat manusia di bumi, yaitu berpuasa dalam rangka untuk mencapai martabat takwa, di mana takwa adalah sesuatu yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari semenjak zaman manusia ada sampai sekarang berada pada kita semuanya. Alhamdulillah kita masuk pada bulan yang sangat sakral, yaitu bulan puasa, dan yang sekarang alhamdulillah sudah masuk hari yang kelima. Kayaknya alhamdulillah kita semua masih belum batal. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami akan berikan tema yang saya garis bawahi dari ayat 183 surat Al-Baqarah berkaitan dengan berpuasa. Puasa adalah metode satu-satunya yang sangat mujarab dalam rangka menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang baru saja disampaikan dalam ayat 183 surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada panggilan yang begitu diistimewakan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu khususnya untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan objek sasaran yang terpanggil. Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya berpuasa kepada umat sebelum kalian, agar supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Berpuasa akan bermuara kepada satu sifat yang mulia, yaitu bertakwa.
Ya, tadi dalam tema saya garis bawahi menjadi sebuah tema, puasa adalah sarana menjadi manusia yang bertakwa. Bagaimana supaya berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa? Atau sebab apa puasa itu dijadikan wahana oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa, di mana kita yakini bahwa takwa ini adalah sesuatu perahu keselamatan bagi siapapun manusia yang hidup di muka bumi dari zaman dahulu sampai sekarang. Jika demikian adanya bahwa takwa adalah sesuatu yang diisyaratkan, yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari semenjak manusia ada sampai sekarang adalah takwa dengan caranya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad awsayna walaqad waswayna alladzina utul kitaba. Walaqad waswayna, dan demi dan sungguh benar-benar kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian. Walaqad waswayna alladzina utul kitaba, dan demi telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab, min qablikum, dari generasi sebelum kalian, wa iyyakum, dan kami wasiatkan kepada kalian, anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bukti dalil bahwa di mana takwa adalah sesuatu yang sangat penting, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berpuasa pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka bisa ditarik satu kesimpulan bahwa puasa ini adalah wahana yang sangat terpenting untuk umat Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang bertakwa, dalam artian untuk tetap menjadi sebuah kesadaran bersama, meyakini kita sebagai makhluk yang tidak punya daya apa-apa, dalam rangka supaya ingat kepada Sang Pencipta kita semua. Dibuatlah satu wahana, yaitu berpuasa. Maka pas di sini kita temukan satu rahasia, di mana bahwa syahrul Ramadan, syahrul umati, bulan Ramadan adalah bulan umat Rasulullah SAW, hadiah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Gen Harum dimanapun berada, alhamdulillah ya, 5 hari telah kita lalui bersama berpuasa, dengan diikuti tentunya dengan sholat taraweh. Mungkin ada yang di rumah dan mungkin ada yang di musola, bahkan di masjid, dengan sesuatu yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, tapi tidak menghilangkan esensinya. Semua itu dalam rangka mengisi bulan Ramadan supaya kita mendapatkan predikat takwa dari berpuasa. Ya. Hadirin, ya, sahabat-sahabat Gen Harum yang saya cintai, ya, tadi di depan ya, ada sebuah tema bahwa takwa menjadi apa, berpuasa dalam rangka menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa ini sesuatu yang sangat vital untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai diri manusia yang lemah. Maka bagaimanakah caranya supaya puasa kita ya, punya makna, puasa kita mempunyai efek ya. Maka dalam hal ini perlu kita ketahui bersama ya, puasa adalah sesuatu yang sangat istimewa dari sisi pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna kulla hasanatin, sesungguhnya bagi setiap kebaikan, bi asyri amsalihha,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap kebaikan dilipat gandakan ganjarannya sampai 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Setiap kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala memungkinkan melipat gandakan ganjarannya. Tahapannya dari yang pertama adalah 10, ya, wabil riwayah 70, ya, sampai tekan 100, wabil ghairi hisab, tapi illa saumu, terkecuali puasa, illa siyam, terkecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu khusus untuk diriku. Wa anna azibihi, dan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan membalasnya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya dan saya Kamal mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari traveler wanita Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wirautama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Kita masih bersama dengan acara Corona Kembali bersama Konita Ramadan Mempesona. Wahai sahabat-sahabat Ken Harum dimanapun berada, ya, kita teruskan kembali, ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan fadilah keutamaan bulan Ramadan yang tujuannya kita akan menemukan satu titik kesimpulan dari syariat diwajibkannya berpuasa bagi kita semuanya, yakni menjadi orang yang bertakwa. Kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sabi ma'ati di'afin illa siyam fa innahu li wa anna ajzi bihi. Berpuasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya khusus untukku, wa anna azibi, dan sayalah yang akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. Tidak ada satu amal pun yang disyariatkan dalam agama Islam melebihi daripada keutamaan puasa. Kalau selainnya masih bisa dimungkinkan amal tersebut diiringi dengan riya. Amal selain berpuasa, sholat masih bisa dilihat orang, haji masih bisa dilihat orang, zakat masih bisa dilihat orang, tapi berpuasa ini mutlak benar-benar hanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji dengan janjinya Allah akan membalas orang yang berpuasa, karena berpuasa itu mutlak hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa direkayasa. Bagaimanapun orang yang beriman adalah orang yang yakin keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi dirinya, maka dipantau ataupun tidak, orang yang beriman yang melaksanakan berpuasa sudah pasti niatnya melulu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa sebagai wahana dalam rangka menjadi orang yang tertakwa, karena di dalam puasa itu ada dua dimensi yang tidak dimiliki banyak amalan-amalan yang lainnya. Yang pertama adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Besar tidaknya sebuah hawa nafsu itu ditopang oleh prasarananya, yaitu pemenuhan syahwat. Di dalam berpuasa menahan daripada makan dan minum yang menjadi unsur penguat hawa nafsu. Maka ketika seorang yang beragama, ketika orang yang beragama Islam melaksanakan satu kewajiban yang berpuasa dengan tuntutan syariat-syariat yang sudah dibakukan oleh para ulama, di antaranya bahwa orang yang berpuasa itu harus menahan hawa nafsunya, menahan mengkonsumsi dari suatu yang biasa dimakan dari mulai fajar sampai tekan ghurubus syamsi, menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makan dan minum. Bagi orang yang sudah berkeluarga tentu berkumpul bareng-bareng, ya, ditahan. Tahapan puasa dilaksanakan, maka ketika itu nafsunya akan tunduk. Ketika jiwanya akan tunduk, maka dia akan merasakan sentuhan-sentuhan yang bersifat ruhani, sentuhan-sentuhan yang bersifat uluhiyah, sentuhan-sentuhan yang bersifat yang maha dahsyat, yang tidak pernah terpikirkan olehnya dan bisa dirasakan setelah dirinya menahan hawa nafsunya dengan memberikan kekuatan. Di sekarang dalam berpuasa dicegah untuk tidak diberikan konsumsi yang biasanya matanya jelalatan, yang biasanya kakinya jelalatan, sing biasanya cangkeme ngomong kang kurang bagus, sing biasanya kupingnya ngomong ngebresak. Tapi gara-gara konsumsi maukah diandek dingin, ora dipai, ya, ora dipai, maka tenagane langka. Setelah tenagane langka lentur, setelah lentur bau kelingan Gusti, 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 kelingan Gusti Allah.
kelingan Gusti Allah kun sing gampangane mengkonon mulane puasa iku didadekaken dening Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk menjadi orang yang takwa. Wong sing takwa iku wong sing delenge mendhuwur bae, ya. Maksudnya mendeleng mendhuwur maksudnya melihat ke atas kemana? Melihat unsur rohani, sebab manusia sadar ataupun tidak, manusia diciptakan dari asal yang bersifat ruh yang goib. Maka dalam berpuasa manusia kebiasaan-kebiasaannya dihentikan untuk sementara, ya. Sahabat-sahabat gen harum yang dimuliakan Allah dimanapun berada, ya. Itu salah satu bukti bahwa metode berpuasa sesuatu yang sangat nyata dalam membentuk manusia yang bertakwa, di mana takwa adalah majami'ul khair, segala kumpulannya kebaikan. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang selalu menyeru kepada kebaikan, sebagaimana Corona acara ini yang diprakarsai oleh Konita bersama Konita Ramadan Mempesona. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini pun akan terus eksis sepanjang adanya bulan Ramadan tahun ini tentunya, dan tentunya bulan yang depan. Kita kembali kepada bahasan tadi bahwa, ya, berpuasa satu metode untuk menjadi orang yang takwa ini bisa dilihat di mana puasa menahan hawa nafsu ditahan dengan mengurangi sumber energi yang paling utama, yaitu berupa konsumsi syahwat. Syahwat ketika diberikan tambahan-tambahan itu akan lebih besar nafsunya. Di dalam berpuasa imsakun hawa, menawan hawa nafsu, dan itu masih batas apa? Batas minimal manusia. Makanya oleh ulama bahwa puasa bulan Ramadan ini adalah puasanya orang biasa seperti kita umat, ya. Puasanya orang biasa, puasanya orang biasa. Nah, ada puasa yang paling ekstrim adalah puasanya Nabi Daud. Kenapa dibahasakan bahasa ekstrim? Ya, karena satu hari puasa, satu kali buka ini sangat susah untuk menahan hawa nafsu. Berbeda kita puasa 1 bulan kaya-kaya karena sudah biasa, jadi enak selama perjalanannya. Tapi puasa yang paling hebat itu puasa Nabi Daud, sebulan puasa, sedina puasa, sedina buka. Efeknya paling cepat dalam rangka menundukkan hawa nafsu supaya cepat sadar dirinya bahwa menjadi orang yang lemah, kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali, ya. Puasa menjadi efektif sekali dalam rangka membuka kesadaran diri manusia, ya. Membuka diri kesadaran manusia. Apa kesadarannya? Ya. Di dalam diri manusia itu ada segumpal, ya, daging, di mana daging di situ ada satu pintu yang namanya pintu nur, pintu ma'rifatillah, pintu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang manusia yang beriman melaksanakan puasa, sadar ataupun tidak sadar, itu hakikatnya lagi disayang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengingat kepada dirinya sebagai zat yang mutlak untuk disembah. Zat yang mutlak untuk disembah. Bagaimana tidak puasa tidak menjadikan orang yang sadar? Seperti tadi bahwa makanya di dalam rangka kita berpuasa untuk mencapai makom takwa, kita harus berlatih. Bagaimana cara berlatihnya? Ya, kita memakai metode apa yang paling gampang? Metode petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man soma Ramadhana, ya. Man soma man, siapa saja, soma yang berpuasa, Ramadhana, bulan Ramadan.
Ramadhan, bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan rasa iman dan berhitung diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni segala dosa yang telah dilaluinya. Kita berhenti sebentar, sejenak, untuk dipersilakan pariwara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Dewi dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Kita kembali dalam acara Corona bersama Konita Ramadan Mempesona, dimulai lagi. Ya. Tadi bagaimana cara menjadi orang yang bertakwa, tidak ada lagi metode dan rumus yang kita laksanakan adalah rumus yang paling jitu dalam hidup ini untuk setiap lini kehidupan. Apa? Rasulullah SAW petunjuknya, an-nabi khairul hadi wa khairul hadi hadi Muhammadin. Petunjuk yang paling benar adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Maka dalam rangka kita memasuki bulan yang diistimewakan oleh Rasulullah SAW untuk kita sebagai umatnya, sebagai bonus yang paling besar, kita manfaatkan. Bagaimana kita memanfaatkannya supaya kita memperoleh hadiah tadi yang sangat besar untuk kita peroleh?
pakai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggarisbawahi man shoma Ramadan imanan, barang siapa berpuasa bulan Ramadan dengan dibarengi iman, dengan dibarengi sebuah keyakinan benar ini adalah satu perintah yang wajib dilaksanakan, wahtisaban dan menghitung-hitung diri. Ya, dalam artian apa imanan wahtisaban? Ya, ihtisaban, menghitung-hitung diri, usahakan kita masuk bulan Ramadan ini membuat schedule. Schedule apa? Schedule dalam rangka ibadah. Mulanya makanya yang namanya Ramadan disebut syahrul ibadah. Ya. Imanan wahtisaban, gawe schedule dari mulai bangun mau tidur lagi, schedule-nya kita apa yang jelas, semua dalam rangka menuju ketakwaan. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita hentikan. Maka ketika demikian siapapun bisa melaksanakan sesuai dengan kadar usahanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni segala setiap dosa yang telah dilakukannya. Alias Ramadan ini sebagai wahana pensucian massal untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi karena setiap individu ini adalah kena hukumnya, maka efek kena atau tidak kembali kepada individu. Maka ya, cilaka sekali orang yang memasuki bulan Ramadan belum diampuni dosanya. Maka marilah kita mumpung masih awal-awal di 5 hari Ramadan ini, dengan niat yang kuat, dengan niat biniyatin qawiyatin, dengan niat yang kuat kita mantapkan keimanan kita dengan adanya bulan Ramadan. Kita perbanyak untuk menggali kesadaran hati kita dengan cara apa yang tadi kami paparkan melalui hadis Rasulullah SAW bersama-sama dengan man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, benar-benar merasa iman dengan adanya suatu kewajiban wahtisaban dan menghitung-hitung, menghisab-hisab dirinya, ya, menghitung amalia yang telah dilakukan di luar Ramadan sebelumnya. Pasti lihat begitu banyak kesalahan, maka harus langsung banting setir 180 derajat. Kita bikin schedule, kita kebiasaan-kebiasaan dulu harus dibedakan. Kita masuk di bulan Ramadan dengan harapan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dengan demikian sedikit atau banyaknya kita akan memperoleh pesan dari syariat berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada satu tujuan manusia yang paling mulia di dunia ini adalah untuk menggapai makom takwa, karena dengan takwa dalam artian menjadi orang yang hati-hati hidupnya. Jadi at-taqwa lughatan itu rasa takut, ya. Wa syar'an imtithalu awamirillah, mengikuti perintah-perintah Allah. Wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala larangannya. Itu yang namanya takwa Ramadan. Dalam rangka menjadi orang yang takwa wis gampange, lamun jare bahasane kita takwa iku uripe ati-ati. Uripe iku ati-ati, baka wong wedi iku ati-ati, baka ati-ati. At-ta'ani minallah, elon-elon iku sing Gusti Allah. Wal ajalah minasyaiton, buru-buru iku sing setan. Dadi wong kang sing takwa iku wong kang uripe karo Gusti Allah. Pantes Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendawuhkan, mensabdakan, ya, at-taqwa majami'ul khair, bahwa takwa itu kumpulannya kumpulannya kebaikan-kebaikan. Orang yang bertakwa
akan selalu menggapai kebaikan-kebaikan. Maka Rasulullah SAW bagi orang yang bermukmin itu merasa ajib tulil mukminin kullu amrihi khairun. Ajib ingsun dengan melihat orang mukmin seluruhnya menjadi kebaikan, termasuk seperti halnya dengan acara corona ini bersama Konita Ramadan Mempesona, semua kebahagiaan sing ya, ning arep gawe gambar wong kang ceramah oleh ganjaran, sing ngrowokna oleh ganjaran, apa maning sing ngomong ya gede, apa maning sing ngomong ya gede, ya. Para hadirin ya, sedaya sahabat-sahabat corona dimanapun berada ya, puji syukur kepada Allah. Sebelum saya tutup, saya sambut acara corona ini ya, bersama Konita Ramadan Mempesona ya. Kenapa dinamakan dengan mempesona? Ya mempesona soalnya jagat ning uang kumpul akeh ora oli ya, kita masih bisa berkomunikasi dengan sebuah alat, dengan sebuah media yang Allah berikan untuk kita, selama kita manfaatkan ya teknologi tadi untuk hal-hal yang kebaikan. Ini semua mendapat manfaatnya. Bagaimana api, sebagaimana sifatnya api itu sifatnya membakar. Tapi ketika kita gunakan untuk memasak ala kadarnya hal-hal yang berpenting, itu menjadi sebuah prasarana. Mudah-mudahan kita semua yang tergabung dalam acara corona dan semua yang mengisi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khususnya ya yang memperkarsai acara ini, mudah-mudahan ditambah keberkahannya, dan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Ramadan ini kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari segala musibahnya, menanti datangnya ya, kehidupan yang normal kembali bersama kita. Oleh karenanya kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kullu du'ain fi Ramadan makbulah, setiap doa di bulan Ramadan ini diijabah. Mudah-mudahan doa-doanya kita semuanya, doa-doanya kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, wabil khusus doanya kita sebagai masyarakat kecamatan Patrol ya, mudah-mudahan lepas dari bulan Ramadan kita kembali hidup normal, sehingga kita bisa melanjutkan kembali dakwah yang lebih mempesona. Tapi alhamdulillah sekarang juga mempesona. Alhamdulillah sekarang juga mempesona. Mempesona langkah jabure lah apa-apa, tapi kan pancen puasa ya. Pancen puasa. Corona bersama kita, bahasa Arab corona bersama kita, ning dibae bersama kita. Para hadirin ya, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa dimanapun berada, sahabat-sahabat Ken Harum wabil khususnya, demikian yang bisa kami paparkan dengan satu simpulan bahwa puasa adalah cara yang paling jitu untuk menggapai makom takwa, di mana takwa merupakan satu puncak daripada kehidupan manusia ingin berhidup berbahagia. Dan itulah sebabnya takwa dari semenjak zaman azali, dari semenjak zaman manusia ada di muka bumi sampai sekarang selalu diwasiatkan, sebagaimana Allah firmankan tadi, walaqad wasfainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, suratul Nisa pada 131. Demikian akhirnya, mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk kami pribadi dan umumnya untuk keluarga besar Konita dengan acara coronanya, dan para sahabat-sahabat Ken Harum khususnya. Dari saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.